Shalom teman-teman, Shalom. kembali lagi di Youth Philadelphia. Di hari Sabtu sore ini kita akan beribadah bersama-sama. Aku harap, aku percaya kabar teman-teman luar biasa semua dalam keadaan sehat, dalam anugerah berkat kuasa Tuhan. Mari teman-teman, aku aja sore ini kita mari sembah Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Dia. Mari kita bawa semua pergumulan, semua masalah kita, apapun yang kita alami teman-teman, percaya, serahkan kepada Tuhan, maka Dia akan bekerja di tengah-tengah kita teman-teman. Imani teman-teman pujian ini. Mari teman-teman, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Percaya kebesaran
Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata atas hidup kami Yesus. Masa depan kami terjaga di dalam-Mu Tuhan. Karena kebesaran-Mu dalam hidup kami Yesus. Kami percaya Tuhan, kami tidak perlu takut Tuhan. Kami tidak perlu khawatir Tuhan. Kami tidak perlu cemas Tuhan. Sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan dan berlembah kelamaan Tuhan, kami tidak akan takut bahaya Tuhan. Sebab Engkau ada dengan kami Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, kami bisa melewati semuanya Tuhan. Kami bisa menyelesaikan perkara-perkara yang besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau selalu mengandalkan Engkau. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan di depan kami Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami akan lihat kemenangan Tuhan padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Dan sebentar kami Tuhan akan memuji Tuhan, terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang beracara Tuhan, Kau yang bekerja dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau yang terus berbicara kepada anak-anak-Mu Tuhan. Biarkan mereka memiliki hikmat Tuhan, pewahyuan yang baru Tuhan, dan dapat membagikan berkat-Mu Tuhan kepada teman-teman kami semuanya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya berkata amin. Siapa teman-teman? Dan apa dan teman-teman itu bangkit berdiri, kita akan bersorak untuk Tuhan karena Dia kota benteng kita, Dia perisai bagi hidup kita. Amin. Kala
Shalom anak-anak muda, khususnya keluarga besar Youth Philadelphia, dimanapun Anda berada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu sehingga hari ini ada karena Engkau. Dan buat kami Tuhan menjadi anak-anak yang mau mendengar firman-Mu dengan baik, membuka hati kami, sehingga kami siap untuk menerima taburan benih firman Tuhan yang akan terus bertumbuh dalam hidup kami, terus juga berbuah 30, 60, sampai 100 kali ganda. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu tepat seperti apa yang Kau mau dan jadi berkat buat anak-anak muda-Mu, juga kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah anak-anak muda, karena kita percaya bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, maka untuk tema renungan hari ini saya juga akan menyampaikan tema renungan yang berjudul istimewa. Nah, apa sih yang muncul dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata istimewa? Apakah itu adalah sesuatu yang berbeda? Sesuatu yang one of a kind, sesuatu yang lain daripada yang lain, sesuatu yang tentunya dengan kata lain kita katakan spesial ya, berbeda dengan yang lain. Nah, lalu apa juga yang muncul dalam pikiran kita ketika kita mendengar pernyataan seperti posisi istimewa, kemudian perlakuan yang istimewa gitu ya, atau kehidupan yang istimewa. Wah, tentunya ini menarik sekali ya. Seperti apa sih kehidupan yang istimewa itu? Nah, saya punya satu contoh yang menarik. Jadi beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel mengenai seorang remaja di Dubai yang bernama, ini saya bacakan saja ya, kan nggak mungkin ngapalin segini banyak. Namanya Rashid Belasa. Dia tinggal di Dubai, dia masih berusia remaja. Kalau saya lihat fotonya mungkin kisaran usia SMP atau SMA begitu. Memang tidak disebutkan usia jelasnya. Dan kebetulan dia adalah salah satu dari anak-anak orang kaya di Dubai. Nah, kita tahu bahwa Dubai itu adalah wilayah yang sangat kaya, di mana begitu banyak orang-orang yang memang berduit tinggal di sana. Nah, Rashid ini salah satu anak dari mereka. Di usianya yang masih belasan tahun, dia sudah memiliki koleksi mobil mewah seperti, ini semoga saya nggak salah sebut ya nama-namanya ya, Ferrari F12 Berlinet, yang dia bungkus bagian cat luarnya itu dengan cover khusus Louis Vuitton yang kemudian mengupgrade nilai dari Ferrari tersebut tentunya. Dan dia juga punya koleksi mobil lain yaitu Cadillac Escalade. Nah, kalau biasanya mobil mewah seperti ini kan dirawat, eman-eman gitu ya, disimpan di garasi, kalau perlu dilaminating gitu ya mungkin ya. Nah, tapi kalau anak-anak remaja di Dubai, mereka itu justru hobi balapan liar dengan mobil-mobil mewahnya. Dan yang menarik, ada nama balapan liarnya itu namanya Hajwalah, yang artinya itu sebenarnya ngepot atau ngedrift gitu. Nah, yang anehnya, tapi aturan permainannya semakin gila-gilaan mereka berbalapan liar atau sampai mobilnya makin rusak, terbalik dan sampai ancur-ancuran, itu poin yang mereka dapat makin tinggi gitu. Tapi kan tidak masalah ya, mereka anak orang kaya, mereka bisa beli mobil yang baru lagi. Nah, anak-anak kaya di Dubai ini juga punya hobi yang lain yaitu berlibur. Sama kayak kita, tapi bedanya lokasi berlibur mereka itu di mana tempatnya itu biasa digunakan untuk tempat menginap para sultan-sultan atau orang-orang kaya di Dubai, yaitu Hotel The Burj Al Arab Jumeirah, yang dimana hotel bintang 7 pertama di dunia ini memiliki The Royal Suite ya, yang bisa muat sampai 12 orang. Kemudian tempat ini juga punya perpustakaan dan bioskop pribadi, serta chef yang akan memasakkan apapun yang digandaki oleh tamunya. Harga per malamnya ini yang fantastis, $12.000 atau jika dikurskan itu sekitar 178 juta rupiah. Murah ya. Nah, selain koleksi mobil, Rashid ini juga memiliki koleksi sepatu olahraga limited edition. Bahkan ditandatangani oleh penciptanya langsung. Jumlah koleksinya nggak banyak sih, cuma ratusan ribu pasang aja ya. Dan kalau di total itu nilainya kurang dari $1 juta atau ya kurang lebih lah $1 juta atau sekitar 14,8 miliar rupiah. Lalu handphonenya tentu aja nggak mungkin pakai
Nokia pisang zaman dulu ya, atau yang bentuknya flip atau apa ya. Tapi yang jadi pilihan anak-anak orang kaya Dubai, mereka biasa menggunakan rata-rata nih, menggunakan iPhone 11 Pro Max yang lapis emas 24 karat. Nah, harganya diperkirakan mencapai 51.000 dolar atau sekitar 756 juta rupiah. Nah, kalau memang mau dihitung beneran nggak apa-apa sih ya. Ini saya cuma nyuplik aja dari artikelnya ya. Coba kalau dikurskan tepat seperti kurs rupiah dan dolar saat ini. Dan kalau kita dengar itu semua, pasti pada berminat ya, mungkin pengen diadopsi gitu, jadi anak Sultan Dubai gitu ya. Tapi sebelum kita terus jadi iri, jadi kayak berangan-angan, aduh kok aku nggak gitu ya, boro-boro gitu ya, punya handphone yang kayak gitu, handphone harga 1 atau 2 juta aja harus nabung lama banget. Nah, tapi ternyata kalau kita mau tilik hidup kita lebih lanjut, kita tuh sebenarnya juga istimewa loh, nggak cuma anak-anak orang kaya Dubai ini gitu. Kita itu istimewa di hadapan Tuhan. Nah, ini nih yang mau kita bahas lebih lanjut. Seistimewa apa sih kita? Kita lihat ya, di dalam firman Tuhan, keistimewaan apa yang kita miliki sebagai anak raja di atas segala raja. Yuk sama-sama, kalau Anda bawa Alkitab atau Anda bawa handphone saat ini, buka sama-sama di Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Kita mau baca bareng-bareng sekali lagi Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Kita baca bersama 1 2 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Kalau kita baca firman Tuhan tadi, bayangkan, Tuhan itu membentuk kita dengan ajaib. Dia melihat, bahkan sejak kita bakal anak, Dia menuliskan hari-hari yang akan Dia bentuk dalam kehidupan kita itu di kitab kehidupannya. Bukankah itu istimewa? Belum lagi kita tahu kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri, sehingga kita ini layak masuk kerajaan surga. Nah, Sultan Dubai mungkin bisa kasih harta yang luar biasa, mungkin kekayaan sampai 7 turunan, tapi Sultan Dubai apa ya bisa menjamin? Apa dia bisa menggaransi bahwa anak-anak mereka tuh bakal kaya terus, hidup mereka tuh bakal enak terus? Nggak ada seorang pun manusia yang bisa menjamin masa depan orang lain, masa depan dirinya, masa depan anak-anaknya, nggak ada. Tapi kalau Tuhan Yesus, Dia bisa jamin itu semua buat kita. Nah, itu betapa istimewanya kita sebagai anak Tuhan, anak raja di atas segala raja. Nah, tapi pernah nggak sih sebenarnya kita ini kurang mensyukuri gitu loh, keistimewaan yang kita miliki? Saya kasih satu ilustrasi sederhana. Jadi, satu kali saya itu suka sekali baca gitu ya berita-berita, dan ada satu berita yang ini menarik sih gitu. Sederhana ceritanya, jadi ada satu orang anak artis di Indonesia itu diwawancara dalam salah satu interview di YouTube begitu. Dia ditanya, apa sih yang paling kamu inginkan di dunia ini? Nah, ini kebetulan anak usia sekitar saya kurang tahu dia usia berapa, tapi kurang lebih 4-5 tahun gitu. Waktu dia ditanya seperti itu, apa sih yang paling kamu inginkan di dunia ini? Anak ini menjawab sesuatu yang lucu sebenarnya. Dia bilang, yang paling aku inginkan itu adalah permen. Nah, sedangkan saya tahu bahwa dia itu adalah putri salah satu orang kaya yang disebut-sebut sebagai sultannya Indonesia gitu. Tapi dia paling pengen itu permen, gitu kan. Ketika ditanya, kenapa kok kamu pengen permen? Dia bilang, aku selalu tanya kepada ibuku, kenapa anak-anak lain semuanya boleh makan permen, sedangkan aku nggak boleh gitu ya. Nah, meskipun orang tuanya kaya, meskipun permen itu harganya pastilah sangat murah bagi mereka gitu ya. Tapi ibunya itu punya satu alasan bijak buat anak ini. Dia berkata bahwa, kenapa Mama nggak izinin kamu makan permen? Karena permen itu
memiliki kandungan gula yang tinggi dan itu bisa merusak gigimu. Nah, mamanya lebih berpikir bahwa dia tidak ingin gigi anaknya ini rusak, dia ingin gigi anaknya ini bagus gitu. Dan dia ingin yang terbaik buat anaknya. Sehingga meskipun permen itu murah, meskipun permen itu hal yang sepele, ibunya tidak mengizinkan. Nah, hal ini membuat saya teringat pada beberapa tahun yang lalu, saya juga pernah menanyakan hal yang sama. Pertanyaan yang kalau saya pikir hari ini konyol gitu ya. Saya katakan begini sama Tuhan Yesus pada waktu itu. Pada waktu itu saya begitu menginginkan satu hal dan saya katakan pada Tuhan Yesus, Tuhan, jika orang lain, semua orang lain, bahkan mungkin yang saya kenal, itu bisa dengan mudahnya mendapatkan sesuatu yang saya inginkan ini. Tapi kenapa buat saya itu begitu sulit gitu loh. Padahal Engkau kan empunya segalanya Tuhan. Engkau sumber segalanya. Bahkan hal seperti ini buat Engkau tuh harusnya sepele gitu loh. Engkau bisa kasih dengan mudah dalam hidupku. Tapi kenapa enggak gitu. Nah, ayo berapa banyak coba kita sebagai anak-anak Tuhan tuh punya pertanyaan kayak gini. Mungkin kita ada yang bertanya, yang lain gampang banget dapat jodoh, aku kok enggak gitu ya. Atau yang lain gampang banget dapat kerjaan, tapi kok kayaknya pemimpin perusahaan itu alergi ya lihat aku ya, apalagi nerima CV-ku, apalagi nerima aku bekerja di situ. Atau yang lain kok cepet kaya ya, padahal modalnya kecil, usahanya sedikit gitu, tapi cepet banget menghasilkan uang yang banyak. Sedangkan aku masih harus bayar utang, bayar cicilan gitu ya, mungkin nabung aja tuh nggak bisa. Nah, atau yang lain, kenapa kok keluarganya rukun, tapi keluargaku seperti Tom dan Jerry gitu ya, kayaknya selalu berantem, kapan dipulihin gitu. Kadang kita mikir kalau kita istimewa, kenapa buat kita tuh prosesnya kok lebih lama, malah lebih sulit gitu loh. Kayaknya kok lebih gini dan gitulah rasanya, kok malah nggak fair gitu loh, nggak sama yang dialami oleh orang-orang di luar Tuhan mungkin, atau orang-orang di dunia ini nggak segampang mereka. Nah, tapi hari itu Tuhan itu menjawab saya sangat menarik sebenarnya jawaban yang dia berikan, dan itu betul-betul hari itu membuat saya terdiam gitu ya. Dia itu katakan begini, orang yang istimewa itu akan memiliki proses yang istimewa. Saya ulang, dia jawab, orang yang istimewa itu memiliki proses yang istimewa. Nah, pernah kita nggak baca tokoh-tokoh di Alkitab gitu ya, memiliki kisah hidup yang biasa saja misalnya. Ya, mungkin dituliskan, dikisahkan ada seorang yang hidupnya biasa-biasa saja, lahirnya nangis, menjalani hidupnya biasa-biasa aja, berkeluarga gitu ya, kemudian meninggal di usia senja, di end, selesai. Saya rasa itu nggak akan jadi cerita yang menarik di Alkitab. Dan apa yang bisa kita pelajari dengan hal yang sangat biasa seperti itu, ya kan? Nah, ada salah satu tokoh istimewa yang sebenarnya kita bisa pelajari proses istimewanya juga dalam kehidupannya. Nah, saya suka banget sama tokoh ini, nggak tahu gimana, tapi tokoh ini begitu menarik gitu loh untuk dibahas. Kita akan sama-sama baca sepenggal kisah dari orang ini ya. Orang ini adalah Yusuf. Kita baca di Kejadian 49 ayat 22 sampai 26. Kejadian 49 ayat 22 sampai 26. Sekali lagi buka Alkitab Anda, kita baca bersama Kejadian 49 ayat 22 sampai 26. Sudah ketemu semua ya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Dikatakan Yusuf ini teristimewa.
di antara saudara-saudaranya. Namun di ayat 23 juga mengatakan, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya, yang artinya berarti Yusuf tetap menghadapi masalah, dia tetap menghadapi tantangan, dan bahkan kita tahu proses istimewa yang harus dijalani Yusuf sebagai orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Kita tahu Yusuf dibuang ke sumur, dia dijual sebagai budak, kemudian dia difitnah oleh tante Potifar sampai dijebloskan ke dalam penjara. Dan proses itu bukan terjadi 1 atau 2 hari, 1 atau 2 minggu, 1 atau 2 tahun, bahkan belasan tahun. Dan dalam semua hal itu dia tidak pernah punya kesempatan untuk melawan bahkan membela dirinya. Nah, anak-anak muda yang istimewa di hadapan Tuhan, sebenarnya hari ini kita akan belajar. Ada 2 proses istimewa yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang dianggap istimewa oleh Tuhan ini. Dan saya dapat pastikan hal yang sama juga akan Tuhan kerjakan dalam hidup Anda jika itu belum dikerjakannya sekarang. Tapi pasti akan Dia kerjakan dalam hidup Anda. 2 proses istimewa apa yang pasti akan dialami oleh anak-anak Tuhan yang istimewa juga? Yang pertama disebut oleh proses kesabaran, ya, disebut dengan proses kesabaran. Nah, Tuhan itu begitu suka dengan yang namanya proses yang membutuhkan waktu. Ini loh luar biasanya Tuhan. Dia suka sekali dengan proses yang namanya waktu gitu bagi anak-anaknya. Nah, sebagai contoh yang paling gampang, Abraham itu harus nunggu lama sekali. Dia nunggu usia 100 tahun baru punya anak perjanjian. Ya. Kemudian Musa butuh waktu yang juga puluhan tahun, 40 tahun di padang gurun yang membuat dia dari seorang pemarah menjadi pribadi yang paling lembut hatinya di muka bumi. Lalu mereka pernah nggak sih gagal gitu di tengah proses? Ini mungkin jadi pertanyaan. Iya, mereka hebat gitu untuk menjalani proses waktu ini. Tapi apakah orang hebat ini juga pernah gagal? Kalau kita secara teliti membaca, kita merenungkan firman Tuhan, kita juga akan menemukan loh hal-hal yang menarik dalam proses menunggu yang dialami oleh orang-orang yang istimewa ini. Sebagai contoh tadi Abraham. Kita tahu bahwa ketidaksabaran Sarah istri Abraham dalam menantikan anak perjanjiannya daripada Tuhan, justru dia memberikan hambanya yang bernama Hagar kepada Abraham sehingga melahirkan Ismail. Dan pada akhirnya karena ketidaksabaran ini, justru akhirnya Hagar melahirkan anak-anak perhambaan, dan kemudian Sarah kemudian tetap melahirkan anak dari perempuan yang merdeka. Tapi pada kelanjutannya, anak-anak perhambaan ini dengan anak-anak perempuan merdeka ini justru terus berseteru bahkan sampai hari ini. Nah, yang berikutnya juga Musa. Musa diceritakan menjadi orang yang sangat lembut hati, tapi pada satu kali dalam kasus di Masa dan Meriba, karena dia begitu marah gitu ya dengan orang-orang Israel yang bersungut-sungut gitu terhadap Tuhan meminta air pada waktu itu, dia sampai teledor dengan perkataannya. Dan akhirnya apa? Musa harus bertanggung jawab atas kesalahannya itu dengan dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, jadi artinya apa? Artinya manusia ini nggak pernah mudah untuk diproses masalah waktu. Gitu ya. Nah, di Pengkhotbah 10 ayat 4b itu dikatakan begini. Kesabaran itu sebenarnya mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan besar. Tapi proses untuk menjadi sabar, proses waktu untuk menjadi sabar, ini loh yang tidak mudah. Tapi itu yang Tuhan kehendaki. Karena kesabaran sekali lagi, itu mencegah kita melakukan kesalahan-kesalahan besar. Hari ini kita nggak sabar, kita nggak tahu resikonya. Bisa jadi resikonya mungkin datang 1 menit kemudian. Tapi bagaimana kalau resiko itu datang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi? Atau mungkin sisa hidup kita dihabiskan untuk menanggung resiko dari ketidaksabaran kita hari ini. Nah, tapi jika kita ingat kisah Yusuf gitu ya, dia itu menurut saya loh ini, itu orang paling nerimo, paling legowo di dalam proses waktu. Jadi meskipun dia harus menanti, meskipun
dia dalam keadaan tidak bisa melawan, dia dalam keadaan tidak bisa membela dirinya, tapi dia memberikan keteladanan akan kesabaran dan pantang menyerah. Apalagi dia tidak pernah menggunakan caranya sendiri untuk menunjukkan ketidaksabarannya akan prosesnya Tuhan. Itu nggak mudah, karena kalau kita tahu dia dari muda sudah dapat janji Tuhan bahwa dia kelak akan jadi pemimpin, saudara-saudaranya tunduk kepada dia. Tapi faktanya tidak semakin baik, keadaan malah semakin memburuk. Nah, coba kalau dibandingkan dengan kita, ya, menunggu setahun gitu ya, seminggu sampai setahun lah, masih sabar mungkin. Lewat 5-10 tahun, pasti mulai muncul pemberontakan. Ya kan? Nanti kalau sudah lewat 10 tahun, nah ini loh yang paling khawatir, bisa putus asa. Itu kalau kita. Nah, ya kan? Kenapa sih manusia tuh suka buru-buru gitu? Mereka paling benci lah yang namanya disuruh sabar gitu ya. Termasuk saya itu bukan tipe orang yang sabar sebenarnya ya, tidak sabaran. Kenapa gitu? Kenapa kok manusia itu suka buru-buru? Nah, sebenarnya alasannya tuh cuman mereka takut kehabisan waktu, guys. Itu, mereka takut kehabisan waktu. Padahal tahukah Anda, jika Anda izinkan proses Tuhan, menunggu proses Tuhan tentang waktu ini terjadi dalam hidup Anda itu tidak akan pernah kehilangan apapun. Ada pepatah katakan it's worth the wait. Artinya apa? Usaha atau waktu yang harus kita jalani itu nggak pernah mengkhianati hasil. Ketika kita udah sampai pada hasilnya, kita sudah sampai pada titik akhirnya, kita nggak akan berpikir bahwa itu adalah waktu yang lama. Kalaupun kita bisa menghitung dengan angka, itu adalah waktu yang lama, tapi nggak lagi menurut batin kita, pikiran, dan perasaan kita itu lama. Karena kita lihat hasil yang lebih menakjubkan dari sekedar proses waktu yang ada. Nah, itu yang pertama, itu proses kesabaran. Lalu proses istimewa yang kedua apa? Yang pasti akan dialami oleh anak-anak Tuhan yang juga istimewa. Yang kedua adalah proses kerendahan hati. Kalau kita bicara kerendahan hati, itu pasti kita akan bicara penundukan diri. Kita bicara tentang menanggalkan ego kita. Kita berbicara untuk menekan keinginan daging kita, bahkan mungkin mematikan keinginan daging kita. Dan ini juga nggak kalah susah buat dijalani, seperti proses waktu tadi. Apalagi manusia tuh punya banyak keinginan, punya banyak impian, punya banyak mau, gitu ya. Nah, pengen kaya, apalagi pengen sukses, pengen digemari banyak orang, ya, pengen dipuja-puja lawan jenisnya mungkin, ya kan. Terus pengen terkenal. Bahkan yang paling pengen bisa dilakukan itu kalau mungkin bisa ngatur-ngatur Tuhan supaya bisa ngabulin keinginannya. Bener apa bener gitu ya? Kebanyakan gitu manusia. Nah, seperti saya kasih contoh tentang saya di awal tadi. Saking pengennya kita bisa mulai bandingin diri kita sama orang lain. Mungkin kita kalau perlu kita akan rela menanggalkan keistimewaan proses kita di hadapan Tuhan. Yang penting cepat, yang penting gampang dapetinnya gitu ya. Nah, segitu irinya ya kita tuh sama orang-orang di luar sana. Dan berapa banyak di antara kita yang lebih mudah untuk berserah kepada kehendak Tuhan daripada mengusahakan segala macam cara untuk mendahulukan keinginan kita di atas segalanya. Gak banyak dong ya. Gak banyak orang yang akan mendahulukan kehendak Tuhan, gitu kan. Kita seringkali itu terjebak dengan statement yang berkata seperti ini. Kita sebaiknya menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Banyak ya hamba-hamba Tuhan ngomong gitu. Kalau kita punya keinginan, selaraskan dengan kehendak Tuhan. Nah, tapi ini agak gawat. Karena urutan pertamanya itu kalimat keinginan kita. Jadi seringkali orang akan mengutamakan keinginannya dulu. Baru selanjutnya dia akan merayu, bahkan memaksa Tuhan untuk menyelaraskan kehendaknya dengan keinginan kita. Jadi kita seringnya salah kaprah gitu loh. Ketika kita ngomong selaraskan dengan kehendak Tuhan tuh, ya berarti kita punya keinginan dulu. Nanti kita minta Tuhan itu yang menyelaraskan supaya itu juga jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ayo, pasti banyak di antara kita yang kayak gitu. Nah, jadi bukannya kita itu nanya Tuhan dulu gitu ya. Tuhan, kehendak-Mu atas hidupku itu apa?
Apa yang kau ingin aku lakukan dalam hidupku? Nah, lalu baru kita berkeinginan untuk melakukan sesuai kehendak Tuhan. Tapi itu jarang. Seringkali sebaliknya, pengen dulu. Baru kehendak Tuhan harus menyesuaikan kita, gitu ya. Kenapa sih kok kita nggak mau? Misalnya kita minta, Tuhan apa sih kehendakmu? Terus kita dengar rela, Tuhan apa ya kehendakmu dalam hidupku? Kita cari benar-benar kehendak Tuhan, terus Tuhan ngomong dan baru kita lakukan. Kenapa kok kita nggak mau kayak gitu? Kebanyakan dari kita nggak mau kayak gitu. Proses yang mendahulukan Tuhan itu, tanpa sadar nih ya. Karena kebanyakan kita merasa khawatir kehendak Tuhan tuh nantinya nggak cocok sama keinginan kita. Benar nggak? Ya kan? Kita khawatir nanti terus kalau kita sebenarnya pengennya B gitu. Tapi kita palsu nih, kita bilang, Tuhan kehendakmu apa? Terus Tuhan bilang A, tuh kan bener kan? Bukan B tapi A gitu. Dan kita takut buat kecewa gitu. Kita khawatir kok nggak sama gitu. Pengennya kan sama ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau kita mau ikut kehendak Tuhan, di Ulangan 8 ayat 16b, proses kerendahan hati itu diceritakan seperti ini. Ulangan 8 ayat 16b. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Perhatikan kalimat ini. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi sebenarnya ketika Tuhan itu kenapa tekan keinginan kita, kenapa kita mesti rendah hati, kenapa kita mesti taat, kenapa kita mesti tunduk sama kehendak Tuhan, itu sebenarnya ini. Karena Tuhan hanya ingin berbuat baik kepada kita. Gitu loh. Siapa sih orang yang tahu yang terbaik dalam hidupnya kalau bukan Tuhan? Kita bukan Tuhan, kita nggak ngerti apa yang akan terjadi nanti. Nah, contoh yang paling gampang ya soal masalah kerendahan hati atau penundukan diri ini, kalau di antara anak muda itu udah nggak jauh-jauh masalah pasangan hidup, ya kan? Nah, anak muda yang biasanya tuh alasannya pengen menyelaraskan keinginannya dengan kehendak Tuhan, itu akan berdoa kayak gini. Ini udah umum lah, pasti banyak yang tahu ya. Doanya biasanya gini, Tuhan, kalau dia jodohku dekatkanlah. Tapi kalau bukan jodohku, jodohkanlah. Nah kan? Nah kenapa? Karena sudah kadung naksir, sudah kadung, cinta berat gitu loh ya. Kayak segala-galanya tidak tertahankan. Rasanya tuh sudah cocok dalam segala hal. Nah, ada satu khotbah, satu firman Tuhan yang pernah saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Dia katakan begini, dia hamba Tuhan yang senior gitu ya. Dia bilang, anak muda, percayalah, anak muda itu kalau sudah jatuh cinta pasti merasa segalanya cocok. Dia katakan begitu. Anak muda itu kalau sudah jatuh cinta pasti merasa segalanya cocok. Nah, kita juga nggak lupa dong, minggu kemarin kita nonton Bahagia Show. Nah, waktu itu kan Pastor Yohan ditanya tuh sama kakak Deo, ya kan, kenapa sih kalau anak muda itu sudah merasa kayaknya sawut aja gitu ya, langsung aja gitu, nggak pikir panjang gitu kan. Nah, lalu Pastor Yohan ini memberikan satu pesan yang menarik sebenarnya menurut saya ya. Dia katakan, saya tidak exactly mengutip, tapi kurang lebih dia katakan, siapa sih yang tahu apa yang akan terjadi nanti? Betul nggak? Nah, saat pacaran itu cocok, apa ya nanti kalau menikah pasti cocok ya. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa jamin? Nah, ini kan jelasannya Tuhan Yesus ya guys, yang pasti tahu sampai ke depan yang kita bakal kayak apa, kita bakal berubah kayak apa, kita bakal bertumbuh kayak apa, cara pandang kita bakal akan berubah seperti apa. Itu kan Tuhan, ya kan? Nah, kalau gitu berarti intinya kita harus sebenarnya loh ya, idealnya cari Tuhan benar-benar, ya kan? Karena kalau cintanya itu lebih besar gitu ya kepada pasangannya, itu biasanya suara hati aja dianggap suara Tuhan. Bener deh. Jadi kalau cintanya tuh sudah kadung gede gitu ya, sebelum Anda tanya kehendak Tuhan, Anda udah cinta duluan, Anda udah jatuh cinta duluan dan naksir duluan, itu biasanya porsinya akan lebih gede. Dan itu kalau mau diselaraskan sama kehendak Tuhan lagi-lagi, suara hatinya akan lebih kuat daripada suara Tuhan. Ini jadi rancu gitu ya. Nah, saya tuh punya satu contoh kasus, ini menarik banget dan ini kisah nyata. Nah, saya punya seorang teman, waktu itu kami ketemu waktu kami satu kosan bareng gitu ya waktu kuliah.
Nah, dia adik kelas, jadi masih beberapa tahun di bawah saya gitu. Tapi yang saya kenal, dia adalah anak yang sangat cinta Tuhan gitu kan. Nah, kita udah lama banget gak ketemu sih, sudah belasan tahun, mungkin 17-18 tahun kita gak pernah ketemu gitu, lama banget ya. Nah, terus sampai pada satu kali dia itu kontak gitu loh, kontak gitu ya, apa kabar Ci gitu, lama gak ketemu. Dia dapat nomor telepon saya dari teman saya yang lain. Nah, lalu dia itu banyak cerita, dan kemudian dia itu curhat nih ceritanya. Dia itu punya banyak cerita, punya banyak kisah, punya banyak proses itu tentang relationship atau hubungan khususnya dengan pasangan hidup gitu ya. Nah, tapi yang menarik bagi saya dari kisah-kisahnya dia itu justru keputusan atau respon atau resiko yang bersedia dia ambil gitu ya tentang pasangan hidup. Nah, dari kisahnya, saya tidak akan menyebutkan nama tentu saja. Dari kisahnya kita akan belajar beberapa hal gitu ya. Nah, dia itu selalu menjalin hubungan yang serius dengan anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen gitu ya. Orang-orang yang juga pelayanan seperti dia, orang-orang yang dia tahu juga punya relasi dengan Tuhan gitu. Karena dia punya prinsip, dia punya komitmen sama Tuhan, dia harus dapat pasangan hidup itu harus seimbang gitu ya di dalam Tuhan. Jadi dia tentu saja berhubungan dengan orang-orang yang cinta Tuhan juga. Nah, salah satu relationship yang pernah dia bina bersama seseorang ya, dia jadi sempat dekat dengan seseorang, kemudian mereka menjalin hubungan pacaran, dan tapi pada waktu itu dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Niatnya sih sebenarnya untuk peneguhan gitu. Nah, ini hamba Tuhan yang cukup terkenal juga saya tahu, dan kebetulan dia bergereja di gereja hamba Tuhan ini gitu. Jadi dia datang kepada hamba Tuhan ini, tentu saja hamba Tuhan ini juga kenal pria tersebut gitu ya. Cerita, lalu hamba Tuhan ini diminta untuk mendoakan. Nah, ketika hamba Tuhan ini mendoakan, hamba Tuhan ini menyampaikan pesan Tuhan kepada dia. Hamba Tuhan ini berkata begini, aku tahu anaknya baik. Tuhan pun berkata, pria ini baik. Tapi pria ini Tuhan katakan bukan jodohmu. Dan kalau hubungan ini terus kamu paksakan sampai menikah, pasti akan ada perceraian. Nah, tentu saja itu seperti petir ya, jeder gitu kan pastinya. Kalau orang sudah seneng, apalagi udah menjalin masa pacaran, itu kan pasti yang udah kayak aduh everything ya. Terus bahagia gitu, apalagi bisa ke gereja bareng, bisa kayak rasanya tuh bertumbuh bareng dan sebagainya. Tapi kok tiba-tiba hamba Tuhan ini bilang gini gitu. Nah, tapi saya salut banget sama teman saya ini, karena kenapa? Dia ini pribadi yang sangat terbuka. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi dia itu akan rela dikritik oleh Tuhan, dia akan rela buat dimarahin sama Tuhan, dia akan rela untuk kasih segalanya tuh buat Tuhan. Ketika dia hadapi tantangan kayak gini, dia lakukan hal yang sama. Dia datang kepada Tuhan, dia buka hatinya, dia katakan kepada Tuhan bahwa, Tuhan, aku tidak akan memaksakan keinginanku. Karena jika aku memaksakan keinginanku di atas kehendak-Mu, aku tahu tuh pasti akan menyusahkan diriku sendiri. Begitu katanya. Jadi, aku serahkan kepadamu, Tuhan teguhkan hatiku, apa yang harus aku lakukan, keputusan apa yang harus aku ambil, dan akhirnya betul, Tuhan kuatkan hatinya. Tuhan teguhkan perkataan hamba Tuhan ini, dan akhirnya dia memutuskan hubungan dengan pria tersebut. Tapi itu baru satu cerita dari cerita lain yang dia miliki. Satu kali dia bertemu dengan seseorang yang lain, dan kali ini orang ini menurut dia ini orang yang cukup baik, tapi dia orang yang pada saat itu mengalami kesulitan besar mengenai masalah ekonomi. Karena teman saya ini bukan pribadi yang sangat matre gitu ya. Dia lihat orang ini baik, dia bahkan ikut berjuang dengan pria ini. Dia ikut berjuang mencari waktu itu modal usaha bersama dengan pria ini gitu ya. Mereka berjuanglah bareng-bareng gitu. Dan mereka jalani hubungan ini dengan baik. Tapi dalam hubungan itu, dia merasa ada yang janggal gitu. Karena beberapa orang yang dia temui,
ada beberapa orang juga itu memperingatkan dia supaya berhati-hati dengan pria ini. Tapi karena pria ini tidak pernah menunjukkan satu tanda-tanda yang keliru atau salah gitu ya, dia masih tetap ingin meneruskan hubungan mereka yang serius itu. Sampai mereka itu menginjak pada hubungan yang lebih serius daripada pacaran. Bahkan mereka sudah bertunangan, jadi sudah dilamar ceritanya. Tinggal selangkah, kurang beberapa waktu lagi mereka menikah. Tapi entah bagaimana, satu malam itu dia merasa sangat galau gitu. Dia merasa sangat gundah dengan apa yang orang-orang sekitar itu katakan tentang calon suaminya, yang tadinya tidak terlalu dia pikirkan, tiba-tiba malam itu meresahkan dia. Lalu dia memutuskan untuk berdoa. Dia memutuskan betul-betul ambil waktu untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dia ceritakan sama Tuhan kegundahannya. Dan lalu dia katakan begini, Tuhan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu kan pasti tidak mungkin di luar kehendak Tuhan. Ada orang-orang yang bicara seperti ini, seperti itu. Dia sampaikan kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, lalu bagaimana menurut Tuhan? Ini kehendak-Mu bagiku atau tidak? Gitu. Dia datang dengan segala resiko. Dia bukan datang dengan Tuhan, kalaupun begitu, selesaikan semuanya misalnya. Atau buat perjalanan menuju pernikahanku ini baik-baik saja. Tidak. Dia izinkan Tuhan interupsi. Dia izinkan Tuhan ikut campur di dalam relasinya. Lalu betul, setelah dia sungguh-sungguh berdoa, dia ambil waktu, saya agak lupa detail dari ceritanya, tapi pada waktu itu dia betul-betul mengambil waktu untuk mencari kehendak Tuhan. Dan tidak terlalu lama, Tuhan itu bukakan, betul-betul bukakan di depan matanya, bahwa ternyata calon suaminya ini di saat menjalin hubungan dengan dia, juga menjalin hubungan dengan wanita lain yang kurang baik reputasinya di luar sana. Dan ini tentu saja menghancurkan hatinya. Mau menikah loh guys. Bukan sekedar pacaran. Dia sudah dilamar. Beberapa saat kemudian akan menikah. Apa kata orang-orang? Apa kata orang tuanya? Tapi ketika itu dibukakan dalam hidupnya, dia katakan, Tuhan itu kehendaknya paling baik. Tuhan itu pasti kehendaknya terbaik. Kalau Tuhan bukakan ini sekarang, pasti Tuhan punya maksud yang baik buat aku. Dan dia tidak segan-segan memutuskan hubungan dengan pria ini. Karena dia sudah melihat buktinya sendiri. Dan sampai saat ini mungkin dia masih sendiri. Tapi dari kisahnya gitu ya, saya itu salut gitu. Dengan ketegasan dan prinsipnya terhadap dirinya sendiri sebenarnya, bukan orang lain. Dia rela mengalahkan, menundukkan dirinya dan keinginannya supaya kehendak Tuhan yang diutamakan, supaya kehendak Tuhan yang di atas segala-galanya yang terjadi dalam kehidupannya. Dan saya percaya teman saya ini layak untuk mendapatkan yang terbaik karena dia sudah mengutamakan Tuhan. Tuhan juga pasti akan mengutamakan dia. Nah, sebenarnya alangkah baiknya ya, idealnya itu menurut saya ya, sebelumnya kita nanya dulu gitu ya, Tuhan, siapa sih pasangan hidupku? Siapa sih jodohku gitu ya? Idealnya. Baru kita melangkah mungkin PDKT. Baru kita melangkah membuka hati gitu. Dalam sebuah hubungan. Menurut tuntunan Tuhan. Tapi mungkin semuanya tidak bisa berjalan seideal seperti yang saya pikirkan atau sampaikan barusan. Namun jika Anda ada dalam situasi seperti teman saya tadi, ada dalam situasi yang sudah ada di tengah mungkin, menuju ending, alangkah baiknya kita belajar dari kisah tadi. Alangkah baiknya kita belajar dari prinsip-prinsip yang teman saya ini miliki. Gitu ya. Jadi jangan ngawur gitu bahasa Jermannya gitu ya. Jangan asal gitu. Karena ketika nantinya kita masuk dalam pernikahan, no turning point, tidak ada juga jalan untuk kembali. Itu harus sudah dijalani. Apapun jadinya. Nah, itu baru satu contoh tentang relationship, tentang pasangan hidup. Nah, apakah tidak ada resikonya gitu ya? Ketika kita
misalnya punya keinginan untuk mengerjakan satu hal atau bekerja di dalam satu bidang, sedangkan Tuhan menghendaki kita di bidang yang lain. Kita mungkin sudah merasa cocok, passion kita di situ, tapi kehendak Tuhan tidak di situ. Dan ketika kita paksakan, mungkin kita nggak pernah mencapai hasil yang maksimal. Tapi ketika kita mau lebih mendengarkan Tuhan, mengerti akan kehendaknya, kita lebih berhasil dalam bidang yang lain yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, itu contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita belajar yang namanya kerendahan hati atau bersedia ditundukkan oleh Tuhan. Nah, kesimpulannya dari renungan hari ini adalah jika dua proses istimewa, yaitu kesabaran dan kerendahan hati, itu datang dalam hidupmu, sabarlah dan relalah. Karena semakin lama kita memberontak, semakin lama juga proses itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kita semua anak-anak muda. Meskipun Anda masih muda, tapi saya percaya ada begitu banyak proses istimewa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup Anda, seperti juga dalam kehidupan saya. Jadi, jangan lewatkan ketika proses itu datang, tapi juga jangan ingin itu segera berlalu. Biar Tuhan selesaikan dua proses penting ini dalam hidup kita, supaya kita ngerti apa sih hal istimewa yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan buat kita pribadi, lepas pribadi. Amin. Yuk kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang Kau bagikan bagi kami semua. Buat kami mengerti Tuhan setiap proses istimewa yang boleh kami jalani, khususnya sebagai anak-anak muda, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sabar, supaya kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mudah dibentuk, yang memiliki hati yang nurut sama Tuhan. Dan Tuhan, jadikan anak-anak muda ini teladan, jadikan anak-anak muda ini contoh, teladan kesabaran, teladan kerendahan hati di hadapan-Mu ya Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu percaya bahwa Engkau akan masih terus bekerja dalam kehidupan anak-anak muda-Mu. Dan jadikan mereka pribadi-pribadi yang makin menyenangkan hati Tuhan, makin memuliakan nama-Mu Tuhan, dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau alaskan setiap doa, permohonan dan ucapan syukur kami ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom, terima kasih Tuhan. Kita bersyukur dari kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan berseru nama Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang-orang yang istimewa. Ada hal-hal yang istimewa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena itu jangan patah semangat, tetap kuat di dalam Tuhan sampai garis akhir. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk beribadah meskipun secara online, tapi kami percaya dimanapun kami berada, kuasa tetap sama, dapat menjamah, mengubahkan Tuhan, membangkitkan, menguatkan, dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami percaya firman-Mu menjadi rema untuk hidup kami, agar kami tetap hidup dalam jalan-jalan-Mu, dalam kehendak-Mu yang teristimewa buat kami. Kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan dalam anugerah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.